Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan kembali untuk merenungkan kebaikan Tuhan selama satu hari ini. Dari pagi hingga malam hari ini kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dan tentunya sebelum kita menutup waktu kita di hari ini dengan beristirahat, alangkah baiknya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa, kasih setia-Mu yang begitu besar. Dan kami ucap syukur Tuhan untuk rahmat anugerah-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh menikmati segala yang baik daripada Tuhan. Kami akan merenungkan kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kami bisa merefleksikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga iman kami akan bertumbuh semakin takut akan Tuhan. Demi nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari saya akan ambil dari Pengkhotbah 11 ayat yang keempat, yang mengatakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Di dalam terjemahan BIMK di Alkitab Android mengatakan siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna tak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Jadi ayat-ayat ini mengandung sebuah pengertian yang cukup dalam buat kita mengerti, saudara, bahwa memang keadaan kita sebagai manusia itu sangat tergantung kepada apa yang menghalangi, apa yang merintangi di dalam proses itu, sehingga membuat inilah yang kita akan mengalami stagnasi, kita mengalami berhenti di tengah jalan, kita akan mengalami begitu beratnya hambatan, oleh karena kita memiliki fokus kepada bukan hasilnya, tetapi kepada masalahnya. Selama orang selalu berfokus kepada masalah kehidupannya, masalah keluarganya, masalah keuangannya, masalah komunikasi di dalam sosialitanya, masalah pelayanan, dan lain sebagainya, orang tidak akan pernah bergerak dan orang tidak akan pernah berani untuk menanam, apalagi bisa menuai, gitu ya. Jadi firman Tuhan pada saat malam hari ini membawa kita kepada arahan bahwa mari kita yang penting tanam dulu. Masalah musim, masalah cuaca, itu terserah saja situasi yang Tuhan izinkan kepada setiap kita. Tetapi intinya adalah ketika kita mau melakukan penaburan dulu, pasti semuanya akan menjadi lebih baik. Nah, jadi kita jangan kalah dengan hal-hal yang menghalangi. Saya umpamakan begini, kita ingin supaya suasana di rumah tangga kita, maksud saya adalah di dalam rumah sekitaran kita, itu supaya udaranya baik. Karena selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, cuaca udara di sekitar rumah saudara adalah panas dan lain sebagainya. Maka ketika orang itu hanya memikirkan, di sini panas, di sini nggak enak, di sini nggak nyaman, kita pakai AC boros, kita pakai kipas masuk angin, dan lain sebagainya, maka kita tidak akan pernah mengubah sesuatu di situ. Tetapi firman ini mengharapkan kepada kita, mari kita taburkan sesuatu. Kalau keadaannya seperti itu, yang bisa mengubah adalah dengan cara, contoh satunya adalah mari kita tanam, taruh pohon-pohon bunga-bunga di sekitaran rumah kita. Nah, ketika pohon itu tumbuh dengan baik, maka otomatis sekitaran kita akan menjadi sejuk. Begitu ya. Jadi gambaran terakhir ini lebih membuat kita terbuka bahwa sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah mari kita berupaya, lakukan saja apa-apa, maka yang disebut halangan itu malah otomatis menjadi hilang gitu.
Jadi kita merasa bahwa ada hambatan ini, apa yang harus saya kerjakan? Renungkan saja atau bagaimana? Atau kita lakukan sesuatu sehingga membuat hambatan itu akan hilang. Jadi dalam kalimat terakhir saya katakan, sibukkanlah diri kita dengan hal-hal yang positif, supaya kita tidak sibuk memikirkan halangan, hambatan, kata orang, situasi yang tidak baik itu. Jadi kita menangkan pertandingan kehidupan kita dengan sesuatu yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan untuk semua jemaat GBS 56. Kiranya malam hari diberkati luar biasa, bisa istirahat dengan baik, yang sakit disembuhkan, yang sudah sembuh Tuhan akan pulihkan, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan yang dilakukan dengan tulus hati, dengan sepenuh hati, melibatkan Tuhan, pasti dibuat menjadi berhasil. Terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, salam sehat. Tuhan berkati.